Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama dengan Indonesian TV di sini, dan kali ini kita akan menceritakan kisah Sayyidah Khadijah, bahwa dijelaskan di dalam salah satu kitab Ummahatul Mukminin bahwa Sayyidah Khadijah adalah Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Quraisyah Al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 68 sebelum Hijriah. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Sayyidah Khadijah juga dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita, sehingga tumbuhlah beliau dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Sayyidah Khadijah berasal dari golongan pembesar Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika berumur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad SAW masih berumur 25 tahun. Namun ada juga yang mengatakan, ada yang juga menyebutkan usianya saat itu tidak sampai 40 tahun, hanya sedikit lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidah Khadijah merupakan wanita yang kaya dan terkenal. Sayyidah Khadijah bisa hidup mewah dengan hartanya sendiri meskipun memiliki kekayaan yang melimpah. Sayyidah Khadijah juga merasa kesepian hidup menyendiri tanpa suami, karena suami pertama dan keduanya telah meninggal. Beberapa sumber juga menyangkal bahwa Sayyidah Khadijah pernah menikah sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, saat pagi sekali, dengan penuh kegembiraan, beliau pergi ke rumah sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Beliau berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tak lama kemudian, Sayyidah Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masih muda dan dikenal sebagai pemuda yang lurus dan jujur, sehingga mendapat julukan Al-Amin, telah diperkenankan untuk ikut menjualkan barang dagangan Sayyidah Khadijah. Hal yang lebih banyak menarik perhatian Sayyidah Khadijah adalah kemuliaan jiwa Nabi Muhammad SAW. Sahabat Indonesian yang dirahmati Allah, Sayyidah Khadijah lebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminang beliau, yang pada saat itu bangsa Arab jahiliyah, maksud kami, memiliki adat dan pantang bagi seorang wanita untuk meminang pria, dan semua itu terjadi dengan adanya usaha yang orang ketiga, yaitu Nafisah binti Muniyah, dan peminangan dibuat melalui paman Muhammad, yaitu Abu Thalib. Keluarga terdekatnya Sayyidah Khadijah tidak menyetujui rencana pernikahan ini. Namun Sayyidah Khadijah sudah tertarik oleh kejujuran, kebersihan, dan sifat-sifat yang istimewa dari beliau, sehingga beliau tidak memperdulikan segala kritikan dan kecaman dari keluarga dan kerabatnya. Sahabat Indonesian yang berbahagia, Sayyidah Khadijah yang juga seorang yang cerdas, mengenai ketertarikannya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Jika segala kenikmatan hidup diserahkan kepadaku, dunia kekuasaan para raja Persia dan Romawi diberikan kepadaku, tetapi aku tidak hidup bersamamu,
maka semua itu bagiku tak lebih berharga daripada sebelah sayap seekor nyamuk. Ini ungkapan yang sangat membuat kita merasa tertegun. Mungkin dikatakan baper ya. Jadi suatu wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, maka Sayyidah Khadijah adalah orang pertama yang mengakui kenabian suaminya Nabi Muhammad SAW. Wanita pertama yang memeluk Islam. Sepanjang hidupnya bersama Nabi, Sayyidah Khadijah begitu setia menyertai dalam setiap peristiwa suka maupun duka. Setiap kali suaminya, yakni Nabi Muhammad SAW, ke Gua Hira, beliau pasti menyiapkan semua pembekalan dan keperluannya. Seandainya Nabi Muhammad SAW agak lama tidak pulang, Sayyidah Khadijah akan melihat untuk memastikan keselamatan suaminya. Sekiranya Nabi Muhammad SAW khusyuk bermunajat, Sayyidah Khadijah tinggal di rumah dengan sabar, sehingga beliau pulang apabila suaminya mengadu kesusahan serta berada dalam keadaan yang gelisah. Beliau coba sekuat tenaga, sekuat mungkin untuk mententeramkan, menghiburkan, sehingga suaminya, baginda Nabi Muhammad SAW, benar-benar merasa tenang. Setiap ancaman dan penganiayaan dihadapi bersama-sama. Dalam banyak kegiatan peribadatan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah pasti bersama dan membantunya. Seperti menyediakan air untuk mengambil wudhu. Nabi Muhammad SAW menyebut keistimewaan terpenting Sayyidah Khadijah di dalam salah satu sabdanya, di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku. Ketika semua orang mendustakan aku, ia meyakini kejujuranku. Sewaktu semua orang menyisihkanku, ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku. Sayyidah Khadijah telah hidup bersama-sama Nabi Muhammad SAW selama 24 tahun dan wafat dalam usia 64 tahun 6 bulan. Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah beliau Sayyidah Khadijah bersama Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.